Yang mau saya sampaikan itu adalah tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu semua sudah paham ya siapa itu Ki Hajar Dewantara. Sudah. Nah, terus kemudian yang kedua nanti yang saya sampaikan adalah berkaitan dengan budaya positif. Ini hanya gambaran saja budaya positif yang sudah saya jalankan. Kemudian di Ki Hajar Dewantara itu mempunyai tujuan, yaitu yang pertama adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu adalah tugasnya dari Bapak Ibu guru. Bagaimana kita hanya sebagai fasilitas menuntun anak-anak supaya apa? Anak-anak itu mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan impian yang mereka gantungkan, dengan impian yang mereka raih nantinya. Jadi Bapak itu diminta untuk apa? Menuntun, memfasilitasi supaya anak-anak bisa mencapai tujuan hidupnya. Itu adalah tujuan dari pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sudah tercermin dalam beberapa hal di depan. Yang pertama adalah kita sebagai guru harus mampu memahami kodrat anak. Anak zaman dulu dan anak zaman sekarang itu beda. Baik beda sikap, beda karakter, beda perlakuan. Apalagi guru-guru zaman sekarang. Bagaimana mensikapi anak-anak sekarang harus seperti apa? Mau dijadikan teman, mau dijadikan lawan, atau mau dijadikan apa, itu adalah tergantung dari Bapak Ibu guru sebagai fasilitator, sebagai penuntun supaya anak-anak menuju ke kebahagiaan atau sesuai dengan impian mereka. Kemudian yang kedua, penyemaian benih kebudayaan. Ini namanya adalah bagaimana anak-anak itu adalah dari keluarga, dari karakter yang berbeda-beda. Jadi tidak mungkin kita mau menyamakan anak satu dengan yang lainnya, memperlakukan anak satu dengan yang lainnya itu sama. Yuk kan kudu bisa matematika, tidak bisa. Yuk kan kudu bisa bahasa Indonesia, tidak bisa. Jadi kita harus sesuaikan dengan apa kemauan, apa minat anak, apa bakatnya dari anak. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan budi pekerti, itu masuk ke karakter. Sebenarnya karakter itu tumbuhnya dari mana? Apakah dari sekolah atau dari keluarga, Bapak Ibu? Karakter. Anak itu dikatakan baik, anak itu dikatakan tidak baik. Munculnya karakter baik tidak baik itu munculnya apakah langsung dari sekolah ataukah dari rumah? Itu adalah orang tua sudah mendidik terlebih dahulu. Dari rumah ya, dari rumah sudah didik terlebih dahulu, baru nanti di sekolah kita baru apa? Merawatnya yang baik, yuk kita ajak semakin baik. Kemudian yang buruk yuk kita arahkan supaya jadi lebih baik. Kemudian sesuai perubahan zaman. Nah sekarang anak zaman sekarang itu apa-apa gadget ya. Yang dulunya kita belajar hanya textbook misalkan. Sekarang apakah anak-anak mau? Tidak mau. Jadi kita harus merubah pikiran kita sebagai seorang guru, bagaimana memfasilitasi anak-anak supaya dia mau belajar sesuai dengan bakat dan minat mereka. Kemudian menghamba pada anak. Istilah menghamba itu seolah-olah kita sebagai apa? Pelayan gitu ya. Tapi sebenarnya di sini adalah tidak hanya sekedar kita menghamba sebagai pelayan, tapi tidak tahu arahnya anak. Anak itu maunya apa? Kalau kita bisa, yuk kita fasilitasi. Kalau kita tidak bisa, yuk kita belajar bersama. Itu adalah bagian dari menghamba pada anak. Kemudian yang merdeka belajar sesuai dengan kurikulum yang telah kita jalankan bahwa merdeka belajar. Kita dikasih kesempatan untuk sebagai penuntun, sebagai fasilitas, mereka diminta untuk belajar sesuai dengan karakternya, apa istilahnya apa ya? Sesuai kemauan mereka, sesuai kemampuan mereka. Seperti yang Bapak Ibu sudah sekarang gitu, Bapak Ibu hanya sekedar apa ya? Istilahnya dari rumah persiapan untuk mendidik anak, memfasilitasi anak supaya anak mau belajar sesuai dengan karakter mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Ada yang senangnya baca, ada yang senangnya audiovisual, kan kita harus
memfasilitasi hal tersebut. Kemudian trilogi pendidikan. Nah, trilogi pendidikan di sini adalah sesuai dengan semboyannya Ki Hajar Dewantara. Masih ingat nggak, Bapak Ibu, untuk semboyannya? Engasa Sumbulodo, Engagyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Sekarang yang Engasa Sumbulodo, kira-kira sebagai guru kita sebagai apa? Guru tuh di depan sebagai apa? Engasa teladan, oke. Kemudian Engagyo, berarti kita di tengah-tengah sebagai apa? Kira-kira sebagai apa? Kita di tengah-tengah guru sebagai apa? Di depan sebagai teladan, di tengah sebagai pemberi semangat. Kemudian yang terakhir adalah Tuturi Handayani. Berarti Tuturi Handayani itu posisi guru di belakang. Kalau di belakang berarti sebagai menuntun, mengarahkan, mendorong. Itu adalah trilogi pendidikan. Jadi kita harus istilahnya teladan yang pertama, yang kedua memberikan semangat, kemudian yang ketiga kita harus mendorong. Itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah trisentra pendidikan. Trisentra berarti 3 tempat utama pendidikan anak mulai dari mana? 3. Yang pertama pendidikan dimulai dari keluarga. Trisentra itu keluarga. Yang kedua yang secara formal berarti kita di sekolah. Kemudian yang secara luas kita di masyarakat. Oke, siap. Kita lanjut. Nah, ini hanya contoh aja. Ketika kita berpusat pada murid seperti apa, kemudian kita berkolaborasi, kemudian beriman dan bertakwa. Ini bagian dari mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, contoh sebagian saja. Kadang-kadang kalau kita mengajar ada sisi diskusinya, ada sisi pertanggungjawaban dari diskusi, kita diajari juga untuk berdoa. Selanjutnya yang saya bahas adalah berkaitan dengan budaya positif. Ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan. Ada perubahan paradigma, ada disiplin motivasi perilaku, ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mungkin masih asing atau ya sudah mengenal dari budaya positif itu? Masih asing semua ya. Nanti akan saya jelaskan supaya nanti bisa diterapkan di sekolah. Kemudian yang akan kita bahas pertama adalah tentang perubahan paradigma. Kita mulai bermain dulu. Kita bermain dulu ya Bapak Ibu. Kita coba untuk menggenggam tangan. Bermain cobalah bukan menggenggam tangan. Kalau dengan menggenggam tangan ini yang berniat menggenggam tangan adalah kita sendiri, ya kan? Yang bisa membuka siapa? Kita sendiri. Berarti posisi kontrol yang ada di dalam kita adalah siapa? Diri kita sendiri. Oke. Jadi ketika ini ada yang mau membuka, ketika ada teman kita yang mau membuka, kalau kita tidak mau, apakah bisa terbuka? Tidak bisa terbuka. Makanya kontrol dalam diri ketika kita mau berpositif atau berbudaya positif, berarti kita harus mulai dari diri sendiri. Kontrolnya ada di kita, sama aja. Kalau kita mau misalnya bisa membuka nih, kalau tidak ada niatan
direndahkan, merasa dia disalahkan. Jadi itu tidak efektif. Jadi diusahakan bahwa kita sebagai seorang guru, sebagai teladan, yuk kita mengarahkan mereka supaya mereka benar-benar ke arah yang benar. Kemudian berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Kita sebagai seorang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Sebenarnya benar nggak? Salah ya. Tidak semua orang punya hak untuk memaksa. Kita hanya memberikan sebuah tawaran, kalau anak itu mau, yuk kita dampingi. Kalau ternyata anaknya tidak mau, sudah. Kita berusaha untuk mengarahkan lagi supaya dia sampai dia mau. Jadi tidak ada istilahnya orang dewasa itu tidak punya hak apa-apa terhadap anak. Karena dia punya pikiran sendiri, mereka punya cara sendiri supaya mereka bisa untuk belajar dengan caranya sendiri. Jadi tidak ada haknya kita sebagai guru untuk memaksa anak, tidak. Kemudian kita lanjut di berikutnya. Nah ini adalah stimulus respon lawan teori kontrol dengan pandangan tentang dunia. Jadi ada yang berlawanan, misalkan di realitanya kebutuhan kita sama, tetapi teori kontrol tentang dunia, realita atau kebutuhan itu berbeda. Benar nggak kebutuhan satu anak dan yang lainnya itu sama atau berbeda? Beda ya. Untuk itu kita sebagai guru tidak boleh menyamakan mereka. Jadi kita lihat dulu anak itu butuhnya apa. Kadang-kadang nanti kita harus berpikir untuk pendidikan atau pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Padahal anak kita itu di kelas ada berapa? 29 misalnya. Kita harus memenuhi kebutuhan mereka satu persatu. Kadang-kadang sulit juga, tapi itu diharapkan bisa. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, kita harus melihatnya adalah dari teori kontrol tentang dunia. Jangan menyamakan pandangan mereka. Mereka semua adalah berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa enggak? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi memahami, tidak boleh memaksakan untuk menyamakan. Sekarang dulu sulit ya, istilahnya apa ya? Memahami satu anak gitu ya. Masih terus jadi guru gitu ya. Masih tetap jadi guru ya. Karena di kurikulum 3 perbedaan harus itu memahami karakter masing-masing anak. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya, tidak boleh dianggap itu salah. Tapi kita korek dulu, kita cari tahu dulu. Tidak boleh yang istilahnya ketika kita hanya melihat satu hal, tapi kita sudah mengglobal dia adalah orang yang salah. Tidak bisa sekarang. Semua perilaku memiliki tujuan. Pasti ada tujuannya. Kenapa anak itu berperilaku seperti itu? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kembali lagi ke posisi kontrol tadi. Yang mengontrol diri sendiri bukanlah orang lain, tetapi kita sendiri. Hanya Anda yang bisa mengontrol Anda, mengontrol diri Anda. Mungkin menjadinya sampai di sekolah ini karena disuruh atau karena apa? Nah, itu kan karena kontrol diri, bangun pagi aja juga karena kontrol diri juga. Kemudian yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di bagian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi istilahnya kalau misalkan ada anak yang bersalah, kita membujuk dan dia mengulangnya lagi. Berarti ada sesuatu dari kita yang gagal untuk membuat dia berat atau membuat dia istilahnya apa ya? Membuat dia tidak melakukan kesalahan lagi. Harusnya yang kita lakukan adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita ajak diskusi, kita ajak berkolaborasi. Apa yang terjadi dengan anak tersebut? Kenapa dia mengulang lagi? Kemudian kita berikan pilihan supaya dia bisa memilih. Ketika pilihannya A, berarti dia dengan konsekuensi A.
Ketika pilihannya B, berarti dia dengan konsekuensi B. Jadi tidak selalu kita memaksakan bahwa kau ujungnya ini, justru nanti anak malah tidak sesuai dengan aturan. Justru dia mau mencoba aturan lagi. Itu sudah terjadi di sekolah. Mungkin ada yang tahu ya. Kemudian yang berikutnya, model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Jadi tidak ada istilahnya ketika kita jadi guru memberikan saran kepada anaknya bahwa saya yang menang, aku yang kalah. Ya. Dengan adanya kolaborasi, dengan adanya konsensus, dengan adanya pilihan-pilihan, berarti kita sama-sama menang. Bahwa kamu sudah sesuai dengan pilihan kamu, dan saya hanya memberi sarana supaya kamu bisa memilih, supaya pilihan kamu bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah yang bagian teori kontrol tentang dunia, bahwa kontrolnya kita adalah diri sendiri. Jangan pernah memaksa, kita tidak punya hak untuk memaksa. Kita harus sering-sering berkolaborasi, harus sering-sering berdiskusi dengan anak-anak kita, supaya apa? Mereka juga mau terbuka dengan kita. Kalau kita hanya terus menunjuk, berarti mereka selalu merasa bersalah dan tidak mau istilahnya dia terbuka dengan kita. Kita berusaha untuk yuk kita berdiskusi, yuk kita berkolaborasi. Apa yang terjadi dengan anak tersebut kita cari tahu. Atau kalau bisa kita cari tahu sampai dia dari sisi keluarganya, dari sisi rumahnya, dari sisi pertemanannya, supaya kita bisa mengenal kenapa anak itu sering berbuat seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah disiplin dan motivasi perilaku. Apa yang terbayang di benak Anda ketika mendengar kata disiplin? Kira-kira apa? Disiplin itu apa? Gimana? Tertib, sesuai dengan aturan, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama, gitu ya. Itu adalah disiplin. Tetapi di bagian Diajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi aturan itu benar-benar dijalankan, tapi kondisi anak-anak yang merdeka. Dalam artian merdeka itu mereka tidak terpaksa ya. Ketika anak terpaksa itu didisiplinkan, justru dia malah istilahnya apa ya? Tidak nyaman, atau dia istilahnya mau apa ya, menolak, istilahnya seperti itu. Jadi kondisikan mereka merdeka supaya mereka bisa terbuka. Dengan merdeka itu mereka bisa terbuka. Kemudian 3 motivasi perilaku di sini. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika kita melakukan sesuatu atau kita mengerjakan atau anak-anak kita mengerjakan sesuatu, karena apa? Dia hanya asal mengerjakan tugas supaya apa? Tidak dihukum. Dan dia hanya merasa nyaman. Saya nyaman dengan mengerjakan ini, tapi alasannya dengan menghindari ketidaknyamanan dan atau hukuman. Saya mengerjakan tugas supaya saya tidak dihukum. Saya melakukan ini supaya saya lebih nyaman aja, menghindari ketidaknyamanan. Kalau saya tidak mengerjakan, berarti saya tidak nyaman. Kalau saya tidak mengerjakan, berarti nanti saya dapat hukuman. Nah, hanya berpikir bahwa tugas yang saya lakukan hanya sekedar untuk menghindari ketidaknyamanan dan menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan seperti yang tadi. Saya mengerjakan ini supaya saya dapat nilai plus, supaya nanti saya dapat ujian, supaya nanti saya dapat apa. Jadi ada imbalan yang saya terima, bukan muncul dari diri sendiri. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dipercaya. Ini maksudnya apa? Jadi saya mengerjakan ini supaya Bu A senang, supaya Bu B atau Pak B senang.
tidak muncul dari diri sendiri. Jadi pengerjaan tugas yang mereka jalankan hanya sekedar membuat bu guru bahasa Indonesia senang, bu guru ekonomi senang, bu guru PKN senang. Itu adalah 3 motivasi perilaku. Itu yang apa ya istilahnya? Ya kadang-kadang kita jumpai pada anak-anak, ya kan? Kadang-kadang mereka berangkat pagi nih, belum ada PR dari rumah untuk izin dari temannya ngomong, juga keluar di sana di guru nih, supaya apa ya? Supaya nanti tidak kena marah, supaya nanti tidak kena hukuman. Kalau kamu sudah mengerjakan dari rumah, kenapa? Bikin guru senang. Kadang-kadang ada hal yang seperti itu mereka jalankan. Itu adalah 3 motivasi perilaku. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Di awal pembelajaran, Bapak Ibu pasti sudah membuat, sebelum ke materi pembelajaran ya, pasti sudah membuat istilahnya kesepakatan kelas. Kalau pembelajaran di kelas kita sebaiknya seperti apa? Mungkin tepat waktu masuknya, atau mungkin tidak boleh makan di kelas, atau seperti apa? Itu adalah bagian dari kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi kalau peraturan itu benar-benar yang sudah dibuat oleh sekolah. Yang membuat aturan itu adalah satu pihak. Tetapi kalau kita nanti membuat yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas, itu dibuat oleh semua kelas. Jadi semua warga kelas. Yang lebih rinci dan konkret. Jadi lebih jelas, lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada istilahnya tidak, jangan, itu tidak boleh untuk pembuatan keyakinan atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi cukup ringkas saja dan bahasanya adalah bahasa yang positif supaya apa? Bisa diingat. Ketika anak melakukan kesalahan bisa diingat kembali. Oh, saya melanggar keyakinan kelas. Oh, saya tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dapat diterapkan, jadi disesuaikan dengan lingkungan sekolah kita untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu tidak satu arah, tetapi 2 arah. Semua berpendapat, semua berkolaborasi. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ditinjau kembali apakah sesuai, apakah sudah dijalankan. Apakah anak-anak dengan adanya keyakinan kelas ini mereka nyaman dalam menjalankan setiap harinya. Berarti untuk keyakinan kelas ini bukan bersifat satu arah, tetapi 2 arah dengan adanya diskusi dan berkolaborasi. Itu yang keyakinan kelas. Nanti ini kedua 9. Coba saya ulangi lagi. Sebelum nanti apa dulu?
Oke, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Maaf tadi ada sedikit kendala. Tadi yang keyakinan kelas sudah kita bahas bahwa keyakinan kelas itu bukan sepihak, bukan satu arah, tetapi dua arah supaya ada kesepakatan bersama. Ketika nanti anak ada yang melanggar adalah dia merasa bahwa oh dulu saya yang membuat, jadi kenapa saya harus melanggarnya? Ya, mereka punya rasa tanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka sepakati sendiri. Gitu. Kita lanjut dulu. Kebutuhan dasar manusia ini adalah setiap orang pasti butuh yang namanya 5 ini. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Ketika kita sudah bertahan hidup, pasti kita akan mencari kebutuhan yang lain. Kita penuhi dulu kebutuhan dasar hidup kita apa? Kebutuhan untuk bisa hidup dengan layak itu seperti apa? Ini masuk kayak di mata pelajaran IPS. Jadi kebutuhan dasar bertahan hidup ya sandang, pangan, papan gitu ya. Itu adalah untuk bertahan hidup terlebih dahulu. Ketika kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, berarti kita mencari istilahnya kebutuhan dasar manusia yang lainnya. Tidak mungkin kita hidup sendirian. Kita butuh yang namanya cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang di sini adalah secara universal. Cinta terhadap keluarga. Kita punya keluarga. Bagaimana rasanya kalau kita tinggal di dalam keluarga tapi tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang? Apa yang terjadi? Iya, pasti kita merasa bahwa hidup kita kok orangnya hampa gitu ya, hampa, tidak ada yang menyayangi. Hidupnya cuma makan, tidur, mandi, pergi lagi. Kok kelihatan nggak ada sapaan, nggak ada sesuatu yang menghangatkan di dalam hidup kita gitu ya. Tapi kalau kita sudah mulai dari pagi sampai di rumah ada yang menyapa, ada yang memberi salam, itu kan rasanya senang ya. Oh ada nih kehidupan di rumah, ada nih cinta, ada nih kasih sayang di rumah. Jadi kita mau berbuat apa saja dengan senang. Karena apa yang kita lakukan pasti ada yang memperhatikan. Dengan istilahnya ditegur, dilokke itu bagian dari juga cinta. Ya. Mungkin kita berbuat salah sedikit di rumah, bapak atau ibu kita ngelokke. Buat ngelokke ini nyapu lah, itu bukan karena kita tidak cinta, tapi wujud karena yuk kita bareng-bareng bekerja. Adanya suatu komunikasi yang baik. Semua butuh itu. Itu ya, nggak ada kok anak-anak di sekolah kita tuh nggak ada yang butuh itu, semuanya butuh. Itu baru di rumah. Belum lagi kalau mereka sudah masuk di sekolah, dia juga butuh yang namanya diterima, butuh yang namanya dicintai, butuh yang namanya disayangi. Entah itu dari teman-teman satu kelasnya, dari gurunya, dari warga sekolah yang lainnya. Apa yang terjadi ketika ada satu anak yang senangnya menyendiri, tidak pernah disapa?
tidak diterima di situ, sehingga dia menyendiri. Jadi butuh yang namanya dicintai, disayangi, itu baru yang di sekolah. Kemudian kalau di tingkat yang lebih luas di masyarakat, kita juga perlu diterima oleh masyarakat. Entah siapa kita, entah kita punya background yang seperti apa, entah kita punya keyakinan yang seperti apa, pasti kita juga butuh diaroke, butuh diterima, butuh disayangi. Itu adalah kebutuhan dasar yang kedua. Setelah itu yang berikutnya adalah kebutuhan tentang penguasaan. Apa itu untuk penguasaan? Kita sudah diterima nih, kita sudah dicintai, kita sudah disayangi. Karena orang-orang yang dekat dengan kita sudah mendukung, pasti kita akan punya rasa apa? Teman-teman mendukung, keluarga mendukung, masyarakat mendukung. Berarti kita sebagai manusia, sebagai seseorang, kita punya apa? Untuk bisa menunjukkan diri kita. Itu adalah untuk penguasaan. Percaya diri, berprestasi. Ya kan, kita berprestasi karena ada dukungan. Adanya apa? Adanya kepercayaan. Nah, kemudian kebebasan. Manusia juga butuh yang namanya kebebasan. Kebebasan untuk apa? Untuk hidup layak, untuk berpendapat. Ya kan, kita apalagi di masyarakat ya, kita bebas untuk berpendapat apa saja, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian berkreasi, kebebasan. Yang penting tidak ada tekanan ketika kita sudah memilih sesuatu, bahwa ini adalah saya punya rasa bebas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kesenangan. Masing-masing dari manusia punya yang namanya sifat kesenangan. Kesenangan yang seperti apa? Saya akan merasa senang ketika anak-anak akan merasa senang ketika kita membagikan ulangan misalnya, ketika kita membagikan penilaian harian. Ada yang dapat nilainya 100. Apa yang mereka rasakan? Senang. Itu bagian dari perolehan mereka. Itu adalah rasa senangnya di situ. Memperoleh hasil yang terbaik, kemudian prestasi yang bagus, kemudian berikutnya adalah berperan dalam masyarakat, ada kebebasan, adanya kesenangan. Saya juga dianggap, itu juga senang. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ketika kita sudah bisa hidup layak, kita akan membutuhkan rekan-rekan yang beraneka ragam. Kadang-kadang di kelas kita juga harus berpikirnya apa? Dengan satu kelas itu ada 29 anak, mereka juga punya istilahnya rasa pengen penguasaan, pengen kebebasan, pengen kesenangan. Bagaimana kita memfasilitasi itu? Kita juga harus dipikirkan. Yang senangnya berprestasi kita kasih tempat, yang senangnya kebebasan kita kasih tempat. Jadi kita harus bisa apa ya? Di kurikulum merdeka kita harus bisa membagi diri untuk mencari kesenangan anak-anak, mencari minatnya anak-anak seperti apa. Walaupun kita hanya sebagai fasilitas atau sebagai fasilitator, tapi kita juga harus berpikir karena kesenangan setiap anak berbeda, penguasaan anak berbeda, kebutuhan cinta dan kasih sayang mereka juga berbeda. Kadang-kadang niat kita adalah untuk mencintai, untuk menyayangi, tapi tanggapannya kadang-kadang berbeda. Nah, itu juga harus kita pikirkan juga. Apa yang kita inginkan, apa yang kita istilahnya kita berikan kadang-kadang tidak diterima sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu kan ada ya. Kemudian posisi kontrol. Nah, ketika kita sudah belajar tadi untuk keyakinan, kemudian kebutuhan dasar manusia, kita juga ada istilahnya sebagai posisi kontrol. Kita sebagai guru juga ada posisi kontrolnya. Di mana posisi kontrolnya? Apakah kita sebagai penghukum? Penghukum itu adalah ketika anak melakukan kesalahan atau dia tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak sesuai dengan peraturan sekolah, menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kadang-kadang inilah yang sering terjadi dengan spontan sebagai bapak ibu guru. Ada anak yang terlambat, kita langsung aja tanpa mendengarkan. Atau ada anak yang sering terlambat masuk di kelas. Kadang-kadang kita sudah menghardiknya, sudah menunjuknya bahwa kamu salah, kamu harus seperti ini, kamu harus menjalankan ini. Entah itu ada hukuman verbalnya atau hukuman fisiknya. Kalau kamu terlambat berarti kamu harus push up misalnya.
dikata-katain dengan dasar kamu anak apa, dasar kamu itu adalah bagian dari hukuman verbal. Atau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, itu ditunjukkan dengan apa? Menggunakan kata-kata yang lembut untuk membuat anak orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Dengan mengatakan hal seperti ini, ibu sangat kecewa dengan kamu. Atau berapa kali harus saya ingatkan kamu. Jadi bahasa-bahasa yang lembut, bahasa-bahasa yang lembut tapi membuat anak merasa bersalah. Tidak langsung ditunjuk, tetapi kita mulai mendekat tapi dengan bahasa-bahasa yang membuat anak merasa bersalah. Jadi nanti kita sebagai guru yang seperti apa nih? Menghukum atau membuat orang merasa bersalah kan? Apa kita yang ketiga? Teman. Apakah kita sebagai teman? Bagaimana tandanya? Ada suaranya adalah ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Karena kita lebih seringnya ke teman ya, ke teman kita akrab. Lo kok perlu telat membuat bahasanya ya buat anak-anak. Jadi istilahnya menganggap gurunya adalah teman. Tapi ini ada efeknya juga ketika menganggap anak sebagai teman. Kadang-kadang anak satu nanti kurang menghargai kita. Dengan tidak menghargai, kadang-kadang anak-anak cuma bercanda aja untuk berbuat menyatakan dia salah hanya bercanda. Jadi tidak istilahnya dia merasa bahwa benar-benar dia akan berbuat, istilahnya berbuat tidak berbuat lagi, tapi justru nanti berbuat lagi karena gurunya menganggap kita teman. Jadi hanya sementara, jangkanya hanya sementara. Kemudian yang berikutnya memantau. Apa kita sebagai pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi kita hanya memantau, kamu sering terlambat berapa kali. Kita berdasarkan data, kamu seminggu sudah 2 kali terlambat. Jadi besok lagi tolong jangan terlambat lagi. Kalau terlambat lagi, kamu tahu sendiri bagaimana nantinya sebagai pemantau. Hanya dipantau berdasarkan apa yang sudah ditulis di data. Jadi tidak mencari tahu kenapa tak dia terlambat. Kenapa dia seperti itu terus menerus? Kenapa dia tidak mengerjakan tugas? Apa yang terjadi di rumahnya tidak dicari tahu. Yang pasti hanya dia apa yang dia hadapi hari itu ya sudah dia dicatat. Untuk apa? Untuk menunjukkan kesalahan berikutnya. Ketika nanti berbuat salah lagi tidak mengerjakan tugas, loh kamu sudah pernah berbuat salah nih. Sudah berapa kali dalam seminggu? Itu sebagai pemantau. Kemudian yang kelima ini sebenarnya harapan. Harapan di kurikulum ini bahwa guru itu diminta untuk sebagai manajer. Sebagai manajer, bagaimana sikapnya ketika kita sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi? Ada aturan mainnya, ada langkah-langkahnya. Ketika ada anak yang terlambat, ketika ada anak yang tidak mengerjakan tugas, bagaimana kita untuk menyikapi itu? Apakah kita langsung menghukumnya? Apakah kita berusaha untuk membuat dia merasa bersalah? Ataukah kita ajak dia sebagai teman? Atau hanya sekedar untuk memantau? Tidak. Kita sebagai guru nanti diharapkan bahwa kita sebagai seorang manajer bagaimana membuat anak itu untuk menyadari bahwa dia bersalah. Dengan cara bagaimana? Ada alurnya. Namanya adalah segitiga restitusi. Sebelumnya kita dulu. Dari kamu lagi. Kamu juga kamu ya, kalau kasih hubungan capek kepada dia. Langsung aja sini tangan kamu.
Anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Kenapa ya? Kamu ini kok gak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dari teman-teman kamu yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Bapak seperti apa nih? Udah gak? Dari yuk. Bapak gak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini dulu tangan kamu. Dari, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang lambat, Bapak gak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan itu kamu semuanya. Dengar ya. Ya sudah, yang lain. Perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Jadi dia mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Udah nggak usah deh, Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Gak apa-apa, makan nasi kuat kok. Tadi sudah di-share aja pleset. Benar Bapak. Iya nggak apa-apa. Kamu masuk kelas saja sekarang. Sudah jam segini loh. Ya udah ya Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dan kamu lagi. Kamu ini gak kapok-kapok ya, bawa kasih hubungan. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya udah capek Bapak ini. Langsung aja, sini tangan. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan coba berani datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat, gimana mau sukses?
Stop dulu. Mau kemana? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Nggak tahu Pak, saya cuma turun. Mau kemana? Biar bapak antar deh. Mau pulang ke rumah Pak, sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Hah? Terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak, assalamualaikum. Ya udah, bapak temenin kamu pulang ya. Ya. Pak, tunggu Pak. Maaf ya, terlambat. Iya, gak apa-apa deh. Cepat sebetulnya. Kakak udah terlambat. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita sepatutnya Udah, itu terlambat kenapa deh? ini tadi habis dapur Kak. Ya Allah. Nanti itu berarti. Ya Kak, ini nanti aku berarti ini. Ya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Mari Pak. Ya, jadi. Maaf Pak, saya terlambat lagi. Mas Dani, maafkan Bapak ya. Karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Oh iya Mas Dani, Bapak ada sesuatu untuk kamu. Bentar ya. Ini Bapak ada hadiah, oke? Tidak seberapa buat kamu. Kamu diterima ya. Apa ini Pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini bagus banget. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu gak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih.
diharapkan di bagian segitiga restitusi ini kita bisa, yuk kita belajar bersama untuk segitiga restitusi. Tidak hanya sekedar kita memecah bahwa anak itu sekalinya berpelanggar peraturan, berarti dia salah dan salah, tapi tidak pernah melihat apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, bagaimana kendalanya dia bahwa dia harus ke sekolah harus seperti apa. Jadi kita belajar tentang segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Paling tidak ketika kita ada satu anak yang berbuat salah, jangan langsung istilahnya kita seringnya mengejudge ya, bahwa kamu telat. Nah, tapi kita cari tahu dulu dengan langkah yang pertama adalah kita mau menstabilkan identitas. Namanya segitiga restitusi mulai dari yang bawah, menstabilkan identitas. Di sini disampaikan bahwa baik Bapak kira apa yang kamu lakukan sebenarnya juga pernah dilakukan oleh orang lain. Jadi kita mencari tahu dulu kenapa. Dengan mencari tahu kita sudah pernah berapa istilahnya ya, sudah pernah menyatakan bahwa ada kok yang pernah melakukan hal itu, supaya dia mau terbuka. Kemudian setelah mereka terbuka, baru kita membuat yang namanya validasi tindakan yang salah. Apa alasan kamu melakukan hal yang tidak baik, misalkan terlambat, tidak mengerjakan tugas, kita cari tahu. Ketika itu sudah distabilkan, dia sudah merasa bahwa saya ada temannya nih ketika saya berbuat salah. Dengan ada temannya, dia berusaha untuk bisa divalidasi tindakannya, supaya dia mau terbuka. Ketika sudah terbuka, dia mau mengungkapkan kesalahannya seperti apa, baru kita masuk ke menanyakan keyakinan. Apakah yang kamu lakukan itu adalah sudah sesuai keyakinan, sudah dengan kesepakatan? Kalau belum, apa yang akan kamu lakukan? Jadi kita tidak langsung menghukumnya, tidak langsung memberikan sesuatu yang membuat dia merasa sakit hati. Tidak boleh, guru itu tidak boleh membuat anak sakit hati. Tapi berusaha untuk mencari tahu supaya apa? Mereka mau terbuka. Ketika mereka terbuka, kita bisa berbuat sesuatu untuk apa yang menjadi kendalanya anak tersebut ketika tidak mengerjakan tugas, ketika dia datang terlambat. Itu adalah segitiga restitusi. Kita stabilkan dulu, jangan langsung menghakimi. Setelah kita menstabilkan, kita cari tahu alasannya apa itu. Ketika kita sudah tahu alasannya, diyakinkan kembali apakah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan kesepakatan, apakah sudah baik atau belum. Ketika belum, kita berikan sesuatu untuk mereka menyadarinya bahwa itu salah. Ketika salah, berarti apa yang harus dia lakukan, atau apa yang kita lakukan untuk bisa membuat dia menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Itu jadi menstabilkan, validasi, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi yang dilakukan oleh Bapak tadi apa? Yang pertama dia apa? Sebagai apa? Yang tadi ada posisi kontrol, ada 5 ya tadi ya. Kontrol pertama sebagai pemukul, kemudian yang kedua membuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, kemudian yang kelima sebagai manajer. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh Bapak gurunya tadi adalah dia sebagai penghukum. Tiba-tiba tanpa dia tanya dulu, ketika anak itu mau menjelaskan dia tidak mau mendengar. Yang penting kamu salah karena terlambat, langsung dihukum sekarang. Ketika kita menghukum dengan fisik, itu akan diingat oleh anak-anak sepanjang hidupnya. Jadi tidak disarankan untuk istilahnya apa ya, menghukum secara fisik itu karena setiap anak itu akan menyimpan rasa sakit itu sepanjang dia hidup. Apalagi fisik, apalagi sakit hati. Diharapkan kita sebagai manajer, seorang guru diharapkan sebagai manajer yang bisa membuat anak menyadari bahwa dia bersalah. Nah, untuk penerapan segitiga restitusi, mari kita simak dari PRM sebenarnya. Ya, nanti kita tahu. Salam berbahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah.
itu, ya pasti kamu akan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyinggung Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya harus memakai mereka apa? Soalnya saya minta dia daripada teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu hanya satu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak memiliki gagalan, hanya yang mengatakan. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mengatakan KPK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Sampai Pak dia marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan tenang diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baru saja kita melihat Itu tadi yang dijelaskan. Nah itu tadi yang sudah dijelaskan di PMM. Sebenarnya untuk segitiga restitusi itu sudah ada langkah-langkahnya. Kemudian untuk materi saya yang terakhir, jadi diharapkan Bapak Ibu guru itu untuk menjadi manajer dengan langkah-langkah segitiga restitusi ketika menghadapi anak-anak yang saat itu berbuat salah. Jadi tidak hanya sekedar istilahnya apa ya, langsung menghukum, tapi kita cari tahu permasalahannya apa, supaya anak bisa menyadarinya kembali, supaya anak-anak tidak sekedar mengingat kejadian yang menyakitkan hanya sekedar dihukum. Hukuman itu tidak akan membuat anak jeda, tapi justru dia akan istilahnya apa ya, berbuat lagi kalau cuma seperti itu, tanpa kita menyadari kalau ternyata dia punya permasalahan sendiri. Begitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga di sosialisasi budaya positif itu bisa memberikan apa ya, inspirasi bagi Bapak Ibu untuk bisa berbudaya positif di sekolah, supaya kita hanya tidak sekedar sebagai guru yang istilahnya tahu luarnya saja, tetapi kita bisa mendalami anak seperti apa. Kita menunjukkan profil pelajar Pancasila kepada anak-anak didik kita, supaya Indonesia semakin bergerak dan maju bersama. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau mungkin ada pertanyaan dulu sebentar. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan. Barang 1-2 pertanyaan, boleh silakan. Ya, silakan Bu. Maaf Bu, saya izin bertanya. Ya. Untuk contoh motivasi perilaku yang mendapatkan imbalan atau menghargai. Oke, siap. Untuk yang
bertanggung jawab, hanya sekedar dia kalau saya mau jalan ini ketika saya dapat nanti aku akan dapat imbalan nih, entah poin plus, entah nanti saya dapat permen, entah nanti saya dapat ujian, entah nanti saya dapat apa istilahnya ya, dapat hadiah dari guru atau pak guru. Jadi bukan karena niatan tanggung jawab mengerjakan tugas, tapi karena niatnya untuk memperoleh imbalan atau ujian atau penghargaan. Begitu. Ada lagi? Oh iya, silakan Bu. Uji pertanyaan Ya. kaitan dengan keyakinan kelas, kira-kira siapa yang tidak ikut membelah? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk keyakinan kelas tadi yang saya sampaikan juga bahwa keyakinan kelas itu bukan satu arah ya. Keyakinan kelas itu adalah dua arah. Di kelas kita sebagai guru memfasilitasi apa yang menjadi keyakinan satu kelas. Jadi bukan saya tiba-tiba masuk kelas nih membuat keyakinan kelas. Kalau nanti disepakati ya, enggak. Tapi kita membuka. Yuk kita buat kesepakatan kelas seperti apa supaya nanti kelas bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan. Dan ketika mereka melanggar kesepakatan adalah rasa tanggung jawab. Oh saya yang membuat, kenapa saya yang melanggar? Jadi siapanya adalah semua satu kelas, baik bapak ibu guru yang di kelas maupun siswa. Itu yang berhak membuatnya. Jadi tidak satu arah melainkan dua arah. Itu ya. Mungkin ada lagi? Tidak. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih untuk bapak ibu yang sudah meluangkan waktu dan merelakan waktunya untuk menghadiri sosialisasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi bapak ibu semua dan bisa ditularkan ke teman-teman yang lainnya supaya kita bisa berbudaya positif. Terakhir saya ucapkan terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih.